Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para imam, para ustadz dan para guru-guru kita semua. Yang kami muliakan Ketua Pengurus DKM Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim setiap habis maghrib sampai sholat isya. Saya doakan semoga semuanya selalu mendapatkan hidayah, inayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semoga segera sembuh dari sakitnya. Yang mempunyai kesulitan ekonomi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera berikan kelonggaran rezekinya. Yang mempunyai masalah dalam keluarga semoga segera Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusinya. Yang mempunyai hajat semoga Allah segera tunaikan hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan putra putri Bapak Ibu semua di dalam menjalani menempuh pendidikan dan mencapai cita-citanya. Amin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang yang berkaitan dengan manajemen anggota badan tubuh kita untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kita memanage lisan, memanage mata, dan memanage telinga. Yang terpenting dari hal itu hadirin, dari semua itu, seluruh teori manajemen indra-indra tersebut untuk membangun ketakwaan kepada Allah, singkatnya nasihat Imam Ghazali rahmatullah alaih, apapun yang ditangkap oleh mata, apapun yang ditangkap oleh telinga, dan apapun yang keluar dari mulut kita itu akan membekas dan sangat dalam terhadap memori hati maupun otak kita. Makanya hati-hati mana yang perlu dipandang dan mana yang perlu didengar, dan mana yang tidak perlu didengar dan mana yang tidak perlu dipandang, bahkan apa yang perlu diucapkan dan mana yang tidak perlu diucapkan. Karena hadirin, itu semua akan membuat satu catatan dalam diri kita, di dalam membangun karakter kita. Makanya kalau kita lihat hadirin, ini mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan bahwa ini yang lebih baik, tidak.
orang yang salah satu panca inderanya, terutama misalkan matanya gitu Pak ya, itu tidak berfungsi, hatinya itu lebih cenderung baik Pak, karena dia tidak melihat sesuatu yang membuat jeleknya daripada hatinya. Jarang ada orang buta itu kok buruk hatinya Pak. Orang buta itu biasanya sabar, ikhlas, murah senyum, itu biasanya begitu Pak. Nah kita ini karena melihat wajah tersenyum itu kayak apa, wajah cemberut kayak apa, sehingga kita akhirnya kadang ya cemberut, kadang yang tersenyum kan gitu kan. Cuman yang agak lebih susah kalau banyak cemberutnya kan gitu. Nah ini yang pertama yang perlu diingat di dalam hal itu. Yang kedua hadirin adalah ingat akan semakin memperpanjang waktu hisab kita apabila kita terlalu banyak di dalam menggunakan panca indera tersebut, 3 indera tersebut di dalam hal yang berkaitan dengan perkara yang sia-sia, apalagi maksiat Pak. Itu semakin memperpanjang hisab. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, semakin banyak konsekuensi dari apa yang harus kita pertanggungjawabkan dari perkara yang kita ucapkan, yang kita lihat maupun yang kita dengar. Maka rambu-rambu itu harus tertancap dalam diri kita untuk diingat-ingat, sehingga kita mulai hati-hati di dalam menggunakan 3 panca indera tersebut. Ini kesimpulan dari berbagai macam kalimat bahasa nasihat yang tertera di dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang akan membahas hal yang berkaitan dengan hati, al-qalbi atau al-qalbu. Nah, hati di sini yang dimaksud itu include termasuk perasaan, termasuk akal. Jadi bahasa hati di sini bukan berarti nama dari sebuah organ tubuh yaitu hati, tidak. Begitu juga memaknai daripada penglihatan, itu tidak cuma masuk hal yang berkaitan dengan mata secara indera kita, retinanya, kurnianya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi di dalam masalah hal yang berkaitan dengan proses penggunaan mata kita. Begitu juga yang masuk dengan telinga. Yang dibahas bukan daun telinganya, tidak, tapi sesuatu yang keluar dan yang masuk dari telinga kita. Mulut juga begitu, hati juga begitu Pak. Yang dimaksud di sini tidak nama dari organ, semisal jantung dan hati, tidak, tapi yang dibahas dalam di sini nanti include masuk di dalamnya akal, nafsu, rasa, dan beberapa hal yang berkaitan dengan rohaniyah, batiniyah kita. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang harus diperhatikan tatkala kita ingin memanage hati kita agar menjadi hati yang semakin tunduk takwa kepada Allah? Yang pertama hadirin adalah bahwa wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Satu ayat Al-Quran ini harus betul-betul dimasukkan betul dan ditancapkan betul. Ini sudah kita bahas, bahwa apapun yang ada dalam hati kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu Pak. Apapun getaran hati kita itu, apapun, baik, buruk, jelek, abu-abu, ragu-ragu, mantap, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Hadirin, mungkin mulut bisa ngomong bahwa saya tidak seperti itu, bukan itu yang dimaksud, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibohongi. Misalkan begini Pak, misalkan begini, jenengan naudzubillah min dzalik datang ke masjid, kemudian tanya sama pengurus masjid, Pak pengurus masjid kekurangan apa? Kami kekurangan karpet. Baik, saya belikan karpet. Cuman kebetulan jenengan juga mau ikut kontestan di tahun 2024 besok, misalkan gitu. Jenengan ngomong, saya ikhlas, bener-bener gak ada kaitannya dengan hajat saya besok. Mulut
bisa berkata begitu, tapi mohon maaf, wallahu ya'lamu bima fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui sekecil apapun dalam hati kita, Pak. Ini yang harus dipahami betul. Jadi mungkin orang lain bisa dikelabuhi dengan mulut perilaku kita, tapi sekecil apapun niat yang ada dalam jenengan itu Allah mengetahui, dan ada konsekuensinya, Pak. Ada konsekuensi. Makanya mohon maaf, sering ketika hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mendengar di alam dunia itu ada nilai yang berkaitan dengan pembalasan yang disebut dengan karma, kan begitu, Pak. Islam itu tidak mengenal karma, tapi wallahu sari'ul hisab, Allah itu zat yang maha cepat di dalam memberikan penghitungan dan pembalasan, Pak. Pembalasan hak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan ada balasannya kok, Pak. Sekecil apapun, itu konsep Islam. Lebih detail lagi daripada ketika orang mengucapkan tentang masalah karma. Jadi kalau jenengan sedikit saja hadirin, ini yang bisa mengetahui hanya jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, Pak. Hati itu terkontaminasi dengan buruknya sesuatu pekerjaan yang jenengan lakukan, jenengan tetap ada konsekuensinya nanti. Ini yang harus diperhatikan. Contohnya yang sering saya sebutkan kemarin itu, Pak. Ketika istri Nabi Daud, Nabi Ayub alaihissalam berkata, wahai istri suamiku, kenapa anda nggak berdoa minta kesembuhan, gitu kan? Apa kata Nabi Ayub? Bukan saya nggak mau minta kesembuhan, tapi yang saya khawatirkan, dalam doa saya minta kesembuhan, terselip protes saya terhadap Allah atas ujian ini. Terselip protes gitu loh, Pak. Sehingga menjadi hamba yang tidak ikhlas di dalam menerima ujian. Itu kalau orang yang sudah mulai peka menata hati sampai segitu, Pak. Maka jenengan nanti kalau sudah semakin hari di dalam masalah hati itu, sedikit sudah mulai berubah, betul-betul harus memulai membersihkan total hati jenengan, bersyukur, Pak. Dan Allah mesti akan membimbing ketika jenengan mempunyai keniatan ke situ, membersihkan betul daripada niat-niat yang buruk. Inilah yang pertama, Allah sangat mengetahui sekecil apapun yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dipandang Allah Subhanahu wa taala itu hati kita, Pak. Nilai ketakwaan kita. La yangdullahil ila suwarikum, kan gitu. Allah tidak melihat bentuk wajahmu, tapi Allah melihat hatimu dan melihat ketaatan. Maka hadirin, orang yang paling ganteng, yang paling cakep itu adalah orang yang ganteng hatinya. Yang sekarang terkenal dengan orang bilang, kalau untuk kaum perempuan inner beauty dan lain sebagainya, itu bahasa sekarang, kan gitu, Pak ya. Bahasa dulu kan dari dulu sudah diterangkan oleh Rasulullah bahwa Allah itu memandang hatimu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat bahwa Allah akan memandang kita dari sudut pandang hati kita, maka memanage hati mesti akan hati-hati sekali, Pak. Ini yang kedua, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini hanya mengingatkan. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, innal qalba malikun. Yang namanya hati itu raja, Pak. Raja dari seluruh anggota badan kita. Fa in soluhat saula sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Kan gitu, Pak. Ketika hati itu baik, maka akan menjadi baik seluruhnya. Tapi ketika hati itu jelek, maka akan menjadi jelek semua. Perilaku karakter manusia itu kan di hati tadi, Pak. Kenapa ada orang yang nggak mau antri? Karena biasanya satu, dia nggak sabar, dua, merasa sombong dengan kedudukan yang dia punyai, sehingga dia akan semena-mena. Itu muncul wujudnya adalah ketidakmauan di dalam antrian, misalkan begitu, Pak. Kenapa bisa dia tidak mau mengantri? Ya karena hatinya seperti itu, gitu loh, Pak. Apalagi kalau sudah merasa benar, wah itu repot sekali, Pak.
merasa pintar, merasa ini, hadirin, akan mempengaruhi karakter anggota kita. Dan ini luar biasa sekali. Ini yang ketiga yang perlu diingat di dalam mengatur hati kita, bahwa hati itu raja. Apa kata raja, rakyat akan mengikuti. Apa kata hati kita, seluruh anggota badan kita akan mengikuti, Pak. Jenengan mempunyai hati, saya harus bersedekah, besok jenengan mulai sedekah, Pak. Tapi ketika hati jenengan bilang, saya nggak mau membantu dia, orang sombong kalau dibantu, Mbok kayak apapun, tangan mulut tidak akan bergerak untuk menolong, Pak. Itu hati itu seperti itu, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa hati itu sangat penting? Yang ketiga hadirin, yang keempat, tadi yang ketiga itu adalah hati itu sebagai raja. Yang keempat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, seluruh jawahir, seluruh perhiasan manusia, keutamaan hidup dalam diri seseorang itu godangnya hati. Seseorang ma'rifatullah itu hati, Pak. Ma'rifatullah itu hati. Orang mempunyai ilmu hikmah, ilmu rasa, itu juga hati. Karena tadi sudah saya sampaikan, include di dalam pembahasan hati itu masalah akal. Orang bisa menjadi seseorang yang ulama, ahli agama, karena ilmu yang dia pahami dan karena rasa tinggi takutnya kepada Allah. Itu juga hati. Godangnya itu di hati. Jenengan akan mempunyai banyak tambahan ilmu itu kalau hati mempunyai rasa tolak yang tinggi, rasa keinginan untuk menuntut ilmu yang tinggi. Tapi kalau jenengan sudah tidak mempunyai rasa tolak, maka gudang itu jenengan tutup, Pak. Tidak akan ada penambahan ilmu lagi. Konsepnya seperti itu. Hati itu gudang, Pak, daripada seluruh mutiara yang ada dalam tubuh seseorang. Sudahlah, jenengan mau apa, Pak? Itu mesti kebaikan seluruh manusia ada di hati itu. Maka terserah jenengan, apakah mau membuka gudang tersebut untuk memasukkan sesuatu yang baik, ataukah jenengan mau tutup, atau jenengan mau justru menguras habis perhiasan, mutiara, simpanan harta jenengan yang ada di dalam gudang itu. Boleh, Pak. Jenengan buka kuras habis juga boleh. Nah, seluruh daripada anggota tubuh akan terpengaruh oleh itu. Nah, kemudian selanjutnya hadirin, hati itu adalah berkumpulnya adalah malaikatul ilham wal malaik wasyayatul waswas. Jadi kalau tadi yang keempat itu adalah gudang dari mutiara, kalau yang kelima ini agak sedikit aneh gitu loh, Pak. Kalau dalam bahasanya gitu, ringnya atau oktagonnya gitu, Pak, ya, atau matrasnya, tempatnya pertarungan antara malaikat ilham dengan syaitonul waswas. Kan kemarin sudah saya bahas, menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih, setiap manusia itu ketika diciptakan, di dalam hatinya itu nempel satu malaikat yang membuat ilham baik, dan iblis meluncurkan satu setan untuk membujuk ke dalam perbuatan buruk, yaitu sikap waswas. Nah, hadirin, itu tempatnya di hati. Jadi pertempuran setan sama iblis, malaikat sama iblis itu, Pak, di hati manusia. Makanya kalau hati itu sampai terpengaruh oleh perilaku buruk karena bujuk rayu setan, selesai, Pak. Tapi kalau bisa dimenangkan oleh bisikan daripada ilham, malaikat ilham, selamat dia, Pak. Hati itu tempatnya pertempuran itu, Pak. Ini luar biasa, karena tempatnya pertempuran itu, Pak. Makanya kita betul-betul harus mengetahui hal itu, harus mampu merasakan betul. Nanti kalau jenengan itu sudah mulai peka, kan ini harus ada latihan, Pak. Tiap hari dilatih, jenengan tiap hari dilatih, diri sendiri itu yang melatih. Jenengan berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, warnai kehidupan jenengan dengan kehidupan yang baik, untuk mewarnai hati jenengan.
Maka jenengan nanti lama-lama mesti sedikit saja perkara yang buruk yang jenengan hadapi, jenengan sudah bisa membedakan. Hati sudah membedakan ini bisikan setan atau bisikan malaikat. Sudah seperti itu. Dan ini banyak dalam konteks perilaku real di dalam kehidupan nyata itu banyak sekali. Masalah contoh Pak, contoh gitu Pak ya. Kenapa bapaknya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kan gitu Pak ya ceritanya. Beliau sedang duduk di tepi sungai, kan begitu. Kemudian beliau ada satu buah apel, kan gitu Pak ya, hanyut di sungai. Beliau makan. Sehabis makan baru sadar, astagfirullahaladzim, apel ini halal atau haram? Kan subhat Pak. Itu kan lukoto. Kalau bahasa fikihnya itu lukoto, barang temuan. Barang temuan itu kalau mau jenengan ambil ada aturannya. Apakah itu barang temuan yang bersifat kuat, tahan lama karena keras, misalkan jenengan menemukan emas atau apa, atau itu sifatnya lunak yang mudah membusuk? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, dua perkara barang tersebut tentu tidak sama di dalam bagaimana mengolah ketika menemukannya. Nah ini lukoto, beliau langsung makan, belum diumumkan, belum minta izin dan lain sebagainya, udah langsung makan. Padahal seandainya nanti ada orang yang mengklaim itu barang miliknya, kemudian beliau mengganti, selesai Pak, selesai. Tapi ada prosesnya, yaitu adanya satu pengumuman di tempat ditemukannya barang itu. Karena 3 hari tidak diambil misalkan begitu, akan saya makan, nanti akan saya ganti yang bagi yang ikut mengklaim, karena khawatir barangnya busuk dan sebagainya. Itu kan ada aturannya seperti itu, lukoto. Maka jenengan kalau menemukan barang lukoto itu Pak, jangan langsung bersyukur Pak ya. Alhamdulillah jumpa duit 50.000 di jalan. Begitu jenengan jumpa, jenengan ambil, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, rezeki anak soleh ya Allah, gitu kan. Pas pula nggak punya duit ya kan, nggak seperti itu konsepnya kan, gitu kan. Nah hadirin, kemudian beliau mencari siapa yang mempunyai apel. Ada satu kebun apel. Ini menarik, riwayat ini sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita terapkan pada saat kita saat ini Pak. Kemudian beliau bertemu dengan pemilik kebun tadi. Terjadilah dialog tentang bagaimana mengikhlaskan apel ini Pak. Kata pemilik tuan rumahnya, iya benar, itu apel kami yang jatuh ke sungai. Kalau kamu memang mau minta halalnya, akan aku halalkan asal kamu mau bekerja 7 tahun di kebunku ini gratis, tidak dibayar. Demi satu buah apel Pak, itu laki-laki hanya rela 7 tahun bekerja tanpa upah. Upahnya ya halalnya tadi Pak. Nah ini kan antara yang dimakan dia betul-betul minta halalnya, kemudian ketika dikasih pekerjaan dia juga mau asal pekerjaan itu bisa menghasilkan perkara yang halal, gitu loh Pak. Kalau kita sekarang ini kan repot, susah, sulit ya kan? Makanan haram anti sekali, tapi penghasilan haram kenceng sekali, gitu loh Pak. Nah ini yang perlu dipahami, karena makanan haram itu terbentuk satu, zatnya memang haram Pak. Yang kedua prosesnya, yang ketiga cara mendapatkannya. Barangnya halal, zatnya halal, prosesnya halal, tapi prosesnya mencuri ya haram. Coba andaikan kita ini safety-nya terhadap makanan haram itu sama seperti hanya safety-nya dengan ketika kita mencari perkara yang halal, itu insya Allah luar biasa. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah sekian lama akhirnya dihalalkan. Setelah dihalalkan, kemudian singkat cerita dinikahkan dengan putri daripada pemilik kebun tadi, yang katanya nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya buta, telinganya tuli, kan gitu Pak ya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, tapi anak saya itu buta, anak saya itu tuli, kata dia. Mau nggak kamu menikah?
kalau kamu mau menikahin, saya halalkan ini. Mau Pak, karena demi yang halal ini. Akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata ketika malam pertama dibuka, wajahnya cantiknya luar biasa, matanya tidak buta, telinganya tidak tuli. Ya kalau tahu kayak gitu, insya Allah kita semua yang di sini siap ya Pak ya, kan gitu kan. Tapi nggak tahu ya kan itu kan. Katanya buta, iya saya ini buta dari memandang perkara yang haram. Katanya tuli, iya telinga saya itu tuli dari mendengar perkara yang haram. Wah Masya Allah, sudah anak juragan kaya raya cantik, akhlaknya seperti itu Pak. Itu Masya Allah, harga nilainya luar biasa. Lah kok cuma dinikahkan dengan seseorang yang tidak punya pekerjaan tetap, karena pekerjaannya kemarin kan nguli ya kan di tempat bapaknya. Tapi kenapa orang tua itu memilih? Karena adanya satu kebersihan hati yang dia miliki. Nah kenapa hadirin kemudian lahirlah Imam Syafi'i yang sampai sekarang kita kenal luar biasa. Prosesnya seperti itu Pak. Maka kalau kita punya anak agak-agak nakal-nakal sedikit itu Pak ya, kita sadar bagaimana kita cara mencari nafkahnya kan gitu Pak ya. Imam Syafi'i seperti itu, memang bapak ibunya kayak gitu kok ya kan itu kan. Nah kadang kita ini kan ya kalau boleh jujur dalam hati kita, kemarin kan sebelum alhamdulillah bisa hadir sambil menangis-nangis taubat kepada Allah, mungkin kan ya kalau hitam sekali sih enggak Pak Ustadz, tapi abu-abu iyalah ya kan itu kan misalnya. Nah ini kan juga mungkin harus kita pahami. Nah poinnya di sini hadirin, kenapa bapaknya Imam Syafi'i ini kok bisa sampai seperti itu? Ya tadi karena hatinya tadi, dia sudah memahami hati itu tempat bisikan setan dan tempat bisikan malaikat. Satu malaikat yang ngomong kamu cari halalnya, yang satu sudahlah, kan itu kan kotok biasa itu. Toh yang lain juga banyak yang lebih parah dari kamu, kok ngapain pula capek-capek, kan begitu pasti. Tapi dia mampu mengenal dari dua perbedaan ini Pak. Nah kadang kita ini mengenal bisikan itu aja kan enggak Pak. Bisikan setan dikira bisikan malaikat, kan begitu Pak ya. Nah ini kan jadi enggak karuan. Bisikan setan kita sangka bisikan malaikat, ya kita ikutin gitu loh. Enggak apa-apa, kamu juga lagi butuh kok, kan gitu kan. Nanti kalau tidak diambil madorot malahan, ya kalau ditemukan oleh orang yang lebih amanah dari kamu, kalau tidak malah hilang. Sementara di rumah kamu juga butuh beras, ya kan gitu kan. Sudah ambil saja kan gitu Pak. Wah ini mesti bisikan malaikat, jangan malah begitu Pak, ini jangan ambil kan gitu Pak ya. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal dua bisikan ini aja sudah satu perkara yang agak susah. Tapi kalau mulai dilatih terus, insya Allah paham bahwa oh iya, hati itu tempatnya bisikan malaikat baik dengan setan laknatullah alaih. Mana bisikan setan, mana bisikan malaikat, dan mana yang harus saya ikutin. Kemudian selanjutnya hadirin, hati itu adalah fa'inal hawa wal akal. Keduanya itu hadirin akan selalu disibukkan antara akal dan nafsu, dan tempatnya di hati. Maka hati itu bekerjanya itu jauh lebih sibuk daripada anggota badan lain. Istilahnya kantor tersibuk di dalam tubuh kita itu ya kantor hati gitu loh Pak. Karena di situ ada akal, ada nafsu. Jenengan duduk kayak gini Pak, kemudian menerima apa? Berbagai macam informasi yang berkaitan dengan ilmu agama, maka hati bekerja untuk menangkap itu Pak. Sementara mungkin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota yang lain akan istirahat saat itu, tapi hati bekerja terus. Karena nanti dia akan mengelola, akan membisikkan kepada telinga untuk mendengar, akan membisikkan kepada mulut untuk diam, akan membisikkan kepada mata untuk melihat. Jangan sampai ngantuk, jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk nanti nggak paham, kan begitu Pak. Itu hati Pak ya kan. Tapi kok ngantuk juga berarti matanya memang capek kan gitu Pak ya kan. Tapi hati kan nggak kepingin seperti itu. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati. Satu kantor yang sangat sibuk karena di situ antara akal dan nafsu bekerja.
saat jenengan taklim seperti ini akal bekerja. Tapi ketika jenengan nanti mohon maaf ada keinginan seksualitas, ada marah muncul, itu nafsu yang bekerja Pak. Sudah hajar aja ya kan gitu Pak, ya kan nafsu. Tapi kemudian malaikat datang lagi, akal juga membisikkan, ingat akibat dari itu konsekuensinya nggak mudah. Kamu berbuat kayak gitu akibatnya bla 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 bla. Akal bekerja. Jadi di hati itu sibuknya luar biasa. Mandang orang tadi yang di awal saya sampaikan, mandang seseorang akan mancep di hati kita. Akal bekerja, hati bekerja Pak, untuk mencetak memori dan untuk memberikan satu penilaian. Muncul lagi Pak. Itu sibuknya hati itu seperti itu Pak. Yang lebih beruntung kalau jenengan menyibukkan hati dengan zikrullah. Wah itu luar biasa Pak. Begitu melihat astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Walaupun kemudian terakhir alhamdulillah ya Allah, itu kan beda lagi Pak. Itu kalau jenengan mulai memaksimalkan betul tentang masalah hati dan paham betul hati itu tempat akal dan nafsu, sehingga sibuknya luar biasa. Semua akan bereaksi, anggota tubuh akan keluar sebuah reaksi dan perbuatan, hati yang memanage. Apakah pengaruh akal yang mempengaruhi hati ataukah nafsu yang mempengaruhi hati? Itu dua pilihan di dalam hati kita. Ini yang perlu diketahui tentang hati kita. Ya itu tadi Pak. Ketika kita sudah mulai betul-betul mampu untuk membiasakan diri membaca hati kita, kemudian membuka ruangan-ruangan hati kita di dalam memanage kita, insya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hati itu merupakan alat yang sangat cepat di dalam reaksi Pak. Ini kontrol hati itu luar biasa Pak. Hati itu akan sangat cepat di dalam memberikan tanggapan terhadap apa yang ada di dalam luar kita untuk menerima sesuatu informasi dalam diri kita. Jenengan contoh aja dari pandangan mata atau dari pendengar, begitu masuk hati akan bereaksi Pak. Secepat itu Pak. Jenengan duduk kayak gini Pak, kemudian mendengarkan nasihat tentang masalah agama yang berkaitan dengan akhirat, hati merespon positif. Jenengan itu keluar seakan-akan nanti saya pokoknya keluar akan tobat betul Pak. Hati terpengaruh begitu. Tapi begitu keluar kadang sudah berubah lagi Pak. Kita ini kalau diceritakan neraka, begitu takutnya neraka Pak. Tapi begitu keluar sebentar, seakan-akan tidak ada neraka itu. Seakan-akan kita bukan tidak ada ya, seakan-akan kita tidak akan pernah takut terhadap neraka itu Pak. Itu berubahnya seperti itu Pak, dalam menerima aksi dari dunia yang ada di luar daripada tubuh kita Pak. Dia akan merespon cepat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hati. Nah kemudian apa saja sih ini tadi yang berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui tentang materi yang ada di dalam hati, material yang ada di dalam hati dan beberapa fungsi dan berkaitan dengan hati. Apapun yang di dalam tubuh hati kita itu Allah Maha mengetahui Pak. Hati kita raja dari tubuh kita. Hati kita itu tempat berkumpulnya antara akal, nafsu, malaikat, setan. Hati itu sangat cepat di dalam memberikan reaksi. Kemudian hati itu tempat simpanan daripada harta mutiara kita, baik ilmu, hikmah dan lain sebagainya. Tinggi rendahnya derajat kita di hadapan Allah juga hati. Kemudian hadirin, peka dan tidaknya hati itu hadirin sesungguhnya kita sudah bisa merasakan dan kita siap dengan konsekuensi yang akan kita dapatkan. Jenengan misalkan memberi, kemudian jenengan tidak ikhlas, meskipun mulutnya ngomong Pak Ustadz saya itu ikhlas Pak Ustadz, dia balas atau tidak itu terserah, saya karena membantu dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mbok yao paling tidak ngucapin terima kasih gitu loh Pak Ustadz. Nah, itu jenengan harus mengakui atau tidak bahwa di dalam hati jenengan ada sedikit rasa ingin balasan daripada pemberian jenengan. Kalau tidak, jenengan akan loss saja.
Nah, ini adalah teknis-teknis bagaimana sekecil apapun hati kita itu ada di hati kita akan mempengaruhi daripada perilaku kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Ghazali memberikan satu nasihat, fal afatu wal afdolu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perkara yang menjadi afat. Afat itu perkara yang betul-betul bisa merusak hati. Dan ketika hati itu rusak, ngobatinya itu nggak mudah, Pak. Ngobatinya itu nggak mudah. Jenengan misalkan dihinggapi rasa sombong, Pak. Itu ngilanginya itu, Pak, Masya Allah, Pak, betul-betul butuh proses yang panjang. Gak bisa sembarangan. Bahkan ada satu alam ini, Pak, watak karakter dengan hati itu mana sisi bedanya itu saya sendiri agak bingung di sini, Pak. Karena kalau watak itu memang sesuatu yang ada dalam diri kita yang sudah dicetak oleh Allah, Pak. Contoh misalkan watak itu begini, Pak. Jenengan punya mulut satu, punya lubang hidung dua, dicetak oleh Allah seperti itu. Maka lubang hidung jenengan itu ya seperti itu dua bentuknya, Pak. Sampai kapanpun tidak berubah, kecuali tumbuh gede menyesuaikan agar proporsional dengan tubuh kita wajar. Tapi tetap hidungnya ya nggak, jenengan kayak gitu. Nah, watak itu kayak gitu, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencetak seseorang dengan watak keras, maka dia akan keras, Pak. Ketika Allah menciptakan seseorang itu diberikan watak halus, maka dia akan halus. Cuman kerasnya ke arah mana, halusnya ke arah mana, ini hati yang akan mengendalikannya, gitu loh, Pak. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham. Bahasa mudahnya kayak gitulah. Jadi watak dengan hati itu beda. Watak itu sesuatu yang dicetak oleh Allah yang menghinggapi manusia dalam segi internalnya, keras, halus, lembut, tegas, gitu loh, Pak. Nah, ini adalah watak. Tapi kalau sombong, bakhil, pelit, ini sesuatu yang terpengaruh oleh hati, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini kalau sudah rusak, maka susah untuk memperbaikinya. Perlu proses. Seseorang yang wataknya keras, dia bisa berubah seketika itu juga. Ketika hidayah datang, kemudian dia bisa mengendalikan kekerasannya. Tapi tetap keras, Pak. Cuman kerasnya itu berada dalam bentuk yang lain. Contoh ya kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana kekerasan dia di dalam memusuhi Islam. Begitu masuk Islam, beliau berubah tapi tetap keras. Nggak bisa nggak keras, beliau tetap keras. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan watak dan hati. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi adalah hati-hati kalau hati itu sudah rusak, karena susah memperbaikinya. Jenengan terkontaminasi dengan sikap sombong, Pak. Masya Allah, Pak. Ngilanginya itu susahnya luar biasa. Sampai tua ya tetap sombong, Pak. Padahal sombong itu naudzubillah. Ada yang sombong karena ilmu, ada yang sombong karena pangkat jabatan, sehingga power syndrome ya, bahasa penyakit kejiwaannya itu kan, shock power syndrome kan itu kan. Merasa masih ingin dihormati terus, padahal sudah tidak menjadi apa-apa. Itu karena terpengaruh tadi, Pak. Hati kalau sudah rusak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Ghazali memberikan satu nasihat. Ada 4 perkara yang betul-betul sangat membahayakan hati. Agar jangan sampai merusak hati kita, maka kita juga perlu memahami 4 perkara itu. Yang pertama adalah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawilul amal, panjang angan-angan, Pak. Kemudian yang kedua adalah wal istijal. Kemudian wal hasad wal kibr.
yaitu hasud dan sombong. Itu perkara yang merusak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara yang tidak merusak amal adalah yang pertama kisrul amal, pendeknya amal, wa ta'ani fil umur, tidak pernah menunda-nunda di dalam menjalankan ibadah. Kemudian hadirin wa nasihah, nasihat. Kemudian adalah wa tawadhu dan tawadhu. Nah, 4 perkara ini hadirin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, mengingat waktu kita sudah habis untuk persiapan menjelang sholat isya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hal yang berkaitan dengan afat-afatnya hati dan beberapa perkara yang membuat hati itu menjadi mulia. Tentunya hadirin di luar dari 4 perkara itu masih sangat banyak, karena ketika membahas tentang hati itu Imam Ghazali sendiri ada beberapa kitab besar-besar yang hanya khusus membahas hati, Pak. Tapi karena kita melihat situasi dan kondisi kita di dalam taklim kita, tentu kita akan sedikit perpendek pembahasannya tentang masalah penyakit hati dan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membuat hati kita mulia. Hadirin, itu dulu yang kami bisa sampaikan. Yang menyampaikan bagus, yang mendengarkan juga bagus. Yang lebih bagus adalah yang mau mengamalkan dan mau mendakwahkan. Mari kita amalkan, mari kita dakwahkan apa yang pernah kita kaji. Demikian dari kami, kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.